Shalom adik-adik semua. Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Lose Ratna di dalam ibadah sekolah minggu kita ya. Hari ini ibadah gabungan karena awal tahun ya. Ini hari kedua tahun yang baru. Sebelumnya langsung mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Baik kelas balita, kelas Indria, Pratama, Madya, dan remaja, bagaimana semua kabarnya? Sehat ya? Amin. Lah saya yakin semuanya sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan kita boleh melewati tahun 2021 dan sekarang kita memasuki tahun 2022. Nah adik-adik, hari ini kita akan ibadah, benar enggak ya? Kita akan ibadah, namun sebelumnya kita mempersiapkan diri ya. Semuanya sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, juga menyiapkan HP-nya untuk beribadah, bukan untuk main game, dan juga menyiapkan persembahannya tentunya. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya, oke? Yuk kita duduk yang rapi, tenang, dan juga jangan lupa kalau memuji Tuhan harus semangat dengan penuh ekspresi yang luar biasa. Wah, ayo kita bersaat teduh yuk bersama-sama. Adik-adik semua siap untuk memuji Tuhan? Saya yakin semuanya siap bersuka cita karena sudah masuk di tahun yang baru. Tidak ada yang lemes-lemes gitu loh. Yuk kita berdiri bersama-sama dengan Lose Ratna. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita dan mengikuti gerakannya. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan. Lepaskan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Lose Ratna sampaikan. Yuk kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah untuk mengawali tahun yang baru. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama tahun 2021. Tuhan telah mencukupkan apa yang kami perlukan, memberikan kami kesehatan, walaupun juga ada di antara kami yang mungkin bersuka cita, sedih, atau apapun itu, tetapi kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Berkati setiap kami adik-adik yang ada, yang beribadah saat ini, mulai dari kelas balita, Indria, Pertama, Madia, dan juga para remaja. Tuhan pimpin kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Lause Ratna yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ngajak kita sejenak ya untuk melatih nih pendengaran kita, penglihatan dan jari-jari kita. Yuk ikutin Lause ya. Lause akan sebutkan kata lalu adik-adik menunjuk dengan jarinya. Oke, siap? Harus ikuti loh ya. Berarti yang nggak ikuti lagi, mungkin lagi kurang semangat, lagi sakit ya, seperti itu. Tapi Lause yakin semua adik-adik sehat. Ayo angkat tangannya, mana jari-jarinya? Ikutin Lause. Oke, kita akan mulai. Perhatikan Lause ya. Mata. Tunjuk. Hidung, telinga, mulut. Oke, semuanya Lause yakin mengikuti ya. Sekarang Lause ubah nih. Lause menyebutkan 2 kata, tetapi kata yang terakhir itulah yang harus ditunjuk. Oke, 2 kata ya. Nanti setelah itu ada yang 3 kata. Oke, Lause sebutkan yang 2 kata dulu. Mata hidung. Hidung mata. Telinga mulut. Hidung mulut. Mulut hidung. Mata telinga. Mulut telinga, mata kepala, kepala mata. Wah, semuanya bisa ikuti Lause ya. Oke, yang terakhir 3 kata ya. Mata hidung telinga, telinga mata hidung, hidung mata mulut, mata telinga mulut. Wah, oke, Lause Ratna bisa karena Lause Ratna yang menyebutkan. Nah, adik-adik semua bisa? Nggak ada yang salah? Wah, luar biasa, nggak ada yang salah ya. Wah, nah hari ini Lause mau mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Lause kasih tema nih, bersyukur dan setia sampai selama-lamanya. Wah, kira-kira itu tentang tokoh siapa ya adik-adik? Nah adik-adik, Lause mau cerita nih. Nanti ya Lause ajak buku Alkitabnya yang terakhir atau tengah-tengah gitu. Adik-adik dengarkan dulu ya. Ini nanti berkisahkan tentang tokoh siapa. Nah adik-adik, ada seorang tentara nih. Wah, dia ketakutan. Katanya nih, wah saya ketakutan. Wah, kenapa kira-kira dia takut ya? Dia takut karena ada orang yang terpenting pada waktu itu sedang dihukum adik-adik. Wah, dia takut. Kenapa dia takut? Karena orang itu akan dihukum. Dihukumnya itu dengan hukuman yang mengerikan adik-adik. Wah, tentara ini mulai takut. Wah, dia berkata, wah,
Aku pada waktu itu merinding loh lihatnya. Sampai bisa kencing celana. Wah, adik-adik, luar biasa ketakutannya itu apa ya? Dia bercerita, adik-adik, pada waktu itu ada seorang raja bernama Raja. Ada yang tahu pada waktu itu? Ya pasti adik-adik bilang nggak tahu. Lause nggak cerita dari awal, tadi kasih tahu cerita tentang firman Tuhan apa. Ya adik-adik, Lause mulainya dengan tentara. Tentara ini kasih tahu pada waktu itu ada seorang raja yang luar biasa. Nah, rajanya itu bernama dari huruf D. Ada yang tahu adik-adik? Benar sekali. Raja Dede. Kok Raja Dede? Bukan. Raja Darius. Wah, bisa tebak ini cerita tentang apa adik-adik? Firman Tuhan tentang apa? Ada yang bisa sebutkan? Sebutkan dari rumah aja ya. Lo nggak lihat. Raja Darius, adik-adik. Ternyata pada waktu itu kata tentara ini. Pada waktu itu Raja Darius ini menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Wah, kalau umur 62 tahun sekarang mungkin seperti kakek kita ya. Ya, atau seumuran dengan nenek kita mungkin seperti itu. Kalau masih ada. Ataupun orang terdekat kita. Pernah lihat yang umur 62 tahun? Nah, kita tidak bisa samakan dengan umur 62 tahun pada waktu itu ya. Mungkin yang pada waktu itu umur 62 tahun masih muda-muda, masih kuat, masih sekar. Wah, ternyata dikatakan si tentara ini, saya itu melihat seorang raja yang luar biasa. Dia diangkat sebagai pemerintah pada waktu itu untuk memerintahkan bangsanya. Dan 120 orang diangkat sebagai wakil-wakil raja. Dan 3 orang pejabat tinggi pada waktu itu. Dan salah satunya adalah tokoh. Wah, benar sekali adik-adik. Si tentara ini berkata dia bernama dari huruf D juga. Ayo. Lalu dia cerita, waduh aku takut banget, tentara ini takut. Wah, gimanakah kisahnya adik-adik? Kenapa dia takut? Karena ternyata si D ini dihukum adik-adik. Dihukum oleh raja karena sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah adik-adik, ternyata kenapa si D ini dihukum? Karena para wakil raja dan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat tinggi lainnya itu sangat tidak menyukai yang bernama D ini. Karena ternyata si D ini orangnya hebat, pintar adik dikatakan. Dan memiliki intelektual yang luar biasa. Dia juga orangnya tidak mau melawan raja pada waktu itu. Dia hidup dengan setia dikatakan. Wah, lalu kenapa si tentara ini malah takut ya adik-adik? Padahal si D ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang berkategorikan baik. Ternyata adik-adik, para wakil-wakil raja dan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat tinggi iri terhadap si D ini. Lalu mereka cari cara supaya si D ini bisa dihukum. Nah, soal masalah kepribadiannya, dia orang baik. Dia tidak ada cacat celah, tidak ditemukan satupun kejahatan. Lah, mereka mulai berpikir nih, kata si tentara ini, ternyata ada salah satu kelemahan si D yang digunakan oleh para musuh-musuhnya yang tidak menyukai dia. Yaitu dia ini sangat taat beribadah, sangat taat terhadap agamanya, menyembah Allah, menyembah Tuhan Israel. Lalu adik-adik, bagaimana cerita selanjutnya? Kenapa si tentara takut? Lah, selanjutkan si tentara stop dulu. Lalu yang akan cerita. Ternyata adik-adik, mereka memiliki kelemahan si
D. Si D ini ternyata sangat setia kepada Tuhannya yang dia sembah. Nah adik-adik, ternyata mereka mulai punya akal nih. Gini nih caranya supaya si D dihukum. Supaya si D tidak disukai oleh Raja Darius. Karena dia sangat patuh terhadap agamanya, sangat taat setia kepada Tuhan ya. Yuk kita akan buat peraturan. Barang siapa menyembah dewa atau Tuhan atau kepada manusia, kecuali kepada raja sendiri, dia akan dibuang kemana adik-adik? Titik-titik ya, dia akan dihukum. Dibuang di gua singa. Wah, adik-adik sudah bisa tebak ini cerita siapa. Oke, lalu ternyata adik-adik pada waktu itu si D ini sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu si raja tadi yang sudah setuju dengan peraturan itu, dibuat titah itu ya, sudah setuju. Dia sudah memberikan stempel dengan perintah itu. Lalu si para petinggi, pejabat tinggi tadi dan wakil-wakil raja lainnya memberitahukan kepada raja bahwa ada seorang pejabat tinggi yang sedang menyembah Tuhannya, tidak menyembah raja. Wah, yuk adik-adik kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel, lo sebacakan ya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakannya kepadanya tentang larangan raja. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja. Setelah raja mendengar itu, lalu raja sangat sedih adik-adik. Ternyata raja juga sangat menyukai si Daniel ini, si Daniel ini. Karena Daniel ini adalah orang yang tidak bercacat celah, orang yang begitu setia. Lalu si raja mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, sampai matahari terbenam adik-adik. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi apa mau dikata? Apa ketetapan yang sudah dibuat raja harus dijalankan. Dan sesudah itu adik-adik, maka dibawalah Daniel dibuang ke dalam gua singa. Apakah yang terjadi? Adik-adik sudah bisa tebak pastinya ya. Pasti adik-adik bilang lo tahu si Daniel tidak mati, tidak dimakan oleh singa. Benar sekali adik-adik. Lalu ternyata si tentara itu ketakutan melihat itu adik-adik. Si Daniel, si pejabat tinggi, salah satu pejabat tinggi itu dibuang ke gua singa. Nah, siapa yang gak takut? Lo aja melihatnya mengerikan adik-adik. Ternyata tentara raja pada waktu itu takut melihat hal demikian. Lalu yang lebih mengerikan lagi ketakutannya apa adik-adik? Ternyata si tentara itu takut melihat kejadian yang lebih mengerikan lagi. Ternyata didapatilah Daniel hamba Allah itu tidaklah dimakan oleh singa. Kemudian adik-adik dikatakan bahwa pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan terburu-buru ke gua singa. Dan dia lalu berbisik, Daniel, hamba Allah yang begitu setia gitu ya.
Apakah engkau sudah diselamatkan oleh Allahmu yang engkau sembah itu? Lalu terdengarlah suara Daniel. Wah, terbukti adik-adik bahwa Daniel yang setia itu tidak dimakan oleh singa. Daniel karena begitu dikasihi Tuhan, karena dia begitu setia, telah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kejadian ini, Raja Darius melihat bagaimana Allah Tuhan yang disembah oleh Daniel itu begitu luar biasa. Sehingga sebab Daniel yang begitu taat kepada Allahnya menjadi satu teladan bagi orang banyak pada waktu itu. Sehingga Raja Darius memberikan perintah bahwa ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Tuhan yang kita sembah juga pada saat ini. Kemudian adik-adik, ketika didapati si Daniel tidak bersalah, akhirnya para pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja tadi yang tidak menyukai Daniel, yang telah menuduh Daniel, dibuang ke gua singa. Akhirnya mereka diterkam dan dimakan oleh singa. Itulah ketakutan yang mengerikan yang dilihat oleh tentara itu. Yang terakhir adalah ketika mereka melihat bagaimana kejadian yang mengerikan itu. Adik-adik, Daniel karena kesetiaannya, karena ketaatannya kepada Tuhan, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia bahkan dipercayai oleh raja sendiri. Dan Daniel pada waktu itu memiliki jabatan yang tinggi. Dan dia menjadi teladan bagi seluruh rakyat pada waktu itu. Sehingga Tuhan yang dia sembah, disembah juga oleh orang banyak. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa? Kita bersyukur seperti Daniel. Karena kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan memberikan dia keselamatan. Kita juga bersyukur adik-adik. Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib. Kita bersyukur karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Kita bersyukur untuk itu. Sehingga kita memperoleh yang namanya keselamatan. Kedua, kita bersyukur. Kita juga boleh memasuki tahun yang baru. Semuanya karena pimpinan Tuhan. Untuk itu marilah kita seperti Daniel. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu seperti apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi mari kita terus bersyukur. Mari kita terus setia kepada Tuhan seperti Daniel. Sebab Tuhan lebih dahulu setia kepada kita adik-adik. Untuk itu mari kita terus setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang menjadi ayat hafalan pada hari ini. Terambil dalam Kitab Mazmur pasal 106, Kitab Mazmur bagian 106 ayat 1. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap hidup setia seperti Daniel.
Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau, Tuhan Yesus, telah menjadi juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang boleh kami lewati. Kami juga bersyukur bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami memohon pertolongan Tuhan, pimpin kami untuk kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus seperti Daniel yang setia, yang tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebagai ucapan syukur kita juga kepada Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat dompet persembahan yang sudah diserahkan, yang diberikan oleh Lause-Lause. Kita boleh mengumpulkan persembahan kita, ucapan syukur kita dalam itu. Nanti mama papa kita boleh mengantarkannya kepada Lause-Lause atau menitipkannya kepada Muse ataupun Lause-Lause yang ada di gereja. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan dan kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bukan bersorak, hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, dia teman setia. Oke adik-adik, mari kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita mau menyerahkan, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Lause akan pimpin
Langsung ajak semuanya berdiri. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang sama pun yang akan menyertai kehidupan kami sepanjang tahun baru ini, tahun 2022. Berkati setiap adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah. Berkati mereka Tuhan dengan kepintaran, iman yang semakin bertumbuh kepada Tuhan, dengan ketaatan dan kesetiaan seperti Daniel, dan juga Tuhan Yesus dengan hati yang mau melayani Tuhan, yang mau juga menjadi teladan dan saksi seperti Daniel dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka, berkati juga sekolah mereka, berkati masa depan mereka. Juga persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan saat ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga dapat digunakan di dalam pelayanan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom, selamat hari Minggu, dan sekali lagi selamat tahun baru bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bye.